Horas madihita saludna amanginang. Adorang so tamulai ibadatta asa totong ma tajaga protokol kesehatan di ita, memakai masker dohot menjaga jarak. Jadi asa tapauka parminggota jumulo mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah selalu memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu memberikan kasih dan karunia-Nya bagi kita umat-Nya. Kami memuji Engkau ya Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu memperlihatkan kepada kami kasih dan karunia-Mu. Tetapkanlah hati kami dan iman kami hanya kepada-Mu saja. Tuhan telah memilih kita menjadi mengikut Yesus. Itulah bukti kasih dan karunia-Nya kepada kita. Marilah memuliakan Tuhan, kita bernyanyi memuji nama-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin.
dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikian isi hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kini kami bersujud di hadapan-Mu dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami atas firman-Mu. Kami selalu mengandalkan pikiran kami sendiri, sehingga kami tidak mau melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ajarlah kami untuk meninggalkan segala dosa kami. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi pengikut Yesus. Oleh karena itu, kuatkanlah kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu
seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel di ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Kita baca secara responsoria. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya dalam hatinya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom amang inang. Tabege majo warta jemaat di minggu manogoton ima minggu tanggal 6 Februari 2022. Bagian yang pertama yaitu ialah warta umum. Pertama, nama minggu. Nama minggu ialah minggu yang kelima setelah Epifanias. Yang kedua, topik minggu, menjadi pengikut Yesus. Yang ketiga, ibadah minggu. Jadwal ibadah minggu tanggal 13 Februari 2022 ialah ibadah pukul 8 WIB, yaitu sektor Baros 1, Baros 2, Sindang Palai, Cipenengah, Ciaul, dan Cikembar. Ibadah pukul 10.30 WIB, sektor Cibadak, Nangleng, Cisaat, Tanjung Sari, Gading Kencana, Kota, dan Nyomplong. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Sukabumi supaya mengikuti jadwal ibadah minggu sesuai dengan jadwal ibadah minggu sektor masing-masing. Yang keempat, persembahan pelean bulanan. Pada hari ini Minggu 6 Februari 2022, sesuai dengan program kerja Huria tahun 2022, akan dilaksanakan persembahan bulanan melalui persembahan amplop setiap awal bulan. Persembahan bulanan untuk Januari dan bulan Februari 2022. Bagian yang kelima, anak lahir. Pada hari Jumat 28 Januari 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Bapak F. Siahaan, Ibu Boru Sirait dari sektor Sindang Palai. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang keenam, kebaktian sektor, kebaktian keluarga. Pada hari Kamis 10 Februari 2022, di wilayah 1A, sektor Cikembar, di rumah keluarga Nyonya Situa Silitonga, Ibu Boru Simorakir. Di wilayah Sadabe, sektor Cibadak, di rumah keluarga Bapak J. Sijabat, Ibu Boru Pakpahan. Di wilayah 1C,
sektor Tanjung Sari, di rumah keluarga Bapak B. Siburian, Ibu Boru Sihaloho. Yang kedua, di rumah Bapak Situa Hal Limbong, Boru Simangunsong. Wilayah 1D, sektor Gading, di rumah keluarga Bapak R. Tambunan, Ibu Boru Sinaga. Di wilayah 1E, sektor Nyomplong, di rumah keluarga Bapak M. Pakpahan, Ibu Boru Sihombing. Di wilayah 1F, sektor Cisaat, di rumah keluarga Bapak Situa J.E. Raja Guguk, Ibu Boru Nenggolan. Untuk hari Jumat 11 Februari 2022, wilayah 2A, sektor Nangleng, di rumah Bapak Situa L. Sinaga, Ibu Boru Sidabalok. Di wilayah 2B, sektor Baros 1, di rumah Bapak Situa S. Yambaton, Boru Marbun. Yang ketujuh, PA kategorial. Terhitung mulai tanggal 7 Februari 2022, pelayanan PA kategorial akan kembali dilaksanakan sesuai dengan jadwal PA kategorial masing-masing. Yang ke-8, PA lansia. Pembukaan PA lansia khusus untuk minggu ini dilaksanakan pada hari Senin 7 Februari 2022 pukul 8 WIB bertempat di gereja. Yang ke-9, Konven Distrik HKBP 28 Deboskap. Pada tanggal 14 Februari 2022 akan dilaksanakan Konven Pelayanan Full Timer Distrik HKBP 28 Deboskap bertempat di Gereja HKBP Sukabumi. Penyediaan konsumsi tersebut dibagi sebagai berikut. Yang pertama, sektor Tanjung Sari B1, Cikembar B1, Baros 1 ayam panggang, Baros 2 ayam panggang, Cipanengah ayam panggang, Cibadak ikan mas ikan asam manis, Gading ikan asam manis, Nyomplong nasi dan sayur, Kota nasi dan sayur, Nangleng jus dan buah-buahan, Ciaul gula aren 60 bungkus, Sindang Palai ayam panggang, Cisaat gula aren 60 bungkus. Nama keluarga yang menyumbangkan aqua dan yang lain-lain: Situa Tesi Hotang 1 dus aqua gelas, Situa Hasinaga 1 dus aqua gelas, Padita Ramli Manurung 1 dus aqua gelas, Calo Situahat Tambunan 2 dus aqua gelas, Situahat Tambah 1 dus aqua botol, Padita Nopita Borusi Hotang Borusi Tohang 1 dus aqua botol, Bibel Prolasma Boru Panggabean 2 dus aqua gelas, Situa Hal Limbong 1 dus aqua gelas, Calo Situa R Pardede kopi dan teh, Situa HPP Silalahi 2 kg gula pasir, Situa Hatamba dan Situa Tesi Hotang lapet 100 biji. Yang ke-10, Panitia Parheheon Paropuan, susunan Panitia Parheheon Paropunan HKBP Resort Sukabumi tahun 2022. Penasehat Padita Resort Ima Padita Ramli Manurung. Penanggung jawab Parhalado Dewan Koinonia, Pengurus Paropuan Huria. Ketua Situa R Boru Situkir, Wakil Ketua Nyonya Limbong Boru Marbun, Bendahara Nyonya Sihombing Boru Lumban Gaol, Sekretaris Nyonya Pakpahan Boru Simarmata, Ketua Seksi Dana Bibel Pro Lasma Boru Panggabean, anggota seksi dana per sektor. Sektor kota Nyonya Sihombing Boru Napitupulu, Nyonya Sihaloho Boru Simarmata.
Sektor Nyomplong Nyonya Munte Boru Siregar, Nyonya Sinaga Boru Manihuruk. Sektor Barosada Nyonya Sihite Boru Sihombing, Nyonya Silaban Boru Sitanggang, Nyonya Naibaho Boru Lubis, Nyonya Simbolon Boru Sihombing. Sektor Sindang Palai Nyonya Luban Gaul Boru Silalahi, Nyonya Girsang Boru Simbolon. Sektor Gading Nyonya Tambunan Boru Sinaga, Nyonya Sihombing Boru Tamba. Sektor Cikembar Nyonya Tambunan Boru Sitompul, Nyonya Sumorakir Boru Silaban. Sektor Cipenengah Nyonya Sirait Boru Silalahi, Nyonya Situa Situmorang Boru Simatupang. Sektor Nangleng Nyonya Gultom Boru Sitio, Nyonya Napitupulu Boru Siahaan. Sektor Cibadak Nyonya Siahaan Boru Simanjuntak, Nyonya Tamba Boru Nenggolan. Sektor Ciaul Nyonya Simangunsong Boru Aruan, Nyonya Manalu Boru Aritonang. Nyonya Situa Nyonya Sianturi Boru Panjaitan, Nyonya Simanguncong Boru Sitorus. Sektor Tanjung Sari Nyonya Sitanggang Boru Sinaga, Nyonya Limbong Boru Simanguncong, Nyonya Nababan Boru Purba. Sektor Baros 2 Nyonya Sihotang Boru Sinaga, Nyonya Siambaton Boru Lumban Batu. Sektor Cisaat Nyonya Sembiring Boru Haryanja, Nyonya Lubis Boru Purba. Sektor Kerohanian Paditan Nopita Boru Sitohang, Nyonya Nainggolan Boru Naibaho, Nyonya Banjarnahor Boru Lubis. Sektor Kegiatan Lomba Nyonya Sianipar Boru Gultom, Nyonya Tambunan Boru Sinaga, Nyonya Nainggolan Boru Sinaga. Seksi Musik dan Kor Nyonya Nainggolan Boru Purba, Nyonya Nadeak Boru Hutajulu. Seksi Konsumsi Nyonya Siahaan Boru Sirait, Opung Pania Boru Sihombing, Nyonya Marbun Boru Sianturi. Seksi Dekor Nyonya Sitorus Boru Purba Dohot Sudi Parupuan. Seksi Keamanan Nyonya M Manulang Boru Siahaan. Bagian napa duahon ima warta keuangan hepeng na masuk tuhuria di bagasan na samingguon marhite pelean minggu, baik minggu pagi minggu siang, pelean sekolah minggu, pelean partangyangan pamuhai, pengembalian saldo natal remaja, pelean jam 00 keluarga, pelean bulanan songoninang hamauliateon. Punguma sude tuhuria godangna 15.146.267 rupiah. Tu pusat godangna 3.415.000 rupiah. Interior gereja 2.055.000 rupiah. Total keseluruhan tuhuria 20.656.267 rupiah. Bagian naparpudi ulang tahun kelahiran juga ulang tahun perkawinan boleh dilihat di empokus di depan. Tambahan amang inang di minggu siang di Patupado pelantikan panitia Pariheon Parupuan Martangyang Mahita. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak yang sungguh besar dan kuasa. Begitu kami mengucap syukur pagi ini Bapa atas rahmat karunia-Mu yang memberikan kami kesehatan, yang memperbolehkan kami duduk mendengarkan firman-Mu di dalam bait suci-Mu ini. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan pada minggu ini anggota jemaat-Mu merasakan
karunia-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, begitu besar campur tangan-Mu, penyertaan-Mu. Terkadang kami dalam keadaan putus asa karena pengaruh dari pandemi COVID-19. Kami sering merasa lemah, yang sangat berpengaruh kepada ekonomi seluruh anggota jemaat-Mu. Tapi segala tangis, jeritan, kesulitan, kesusahan yang kami hadapi, tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Semuanya itu Engkau tahu, Bapa. Dan Engkau selalu menguatkan kami, selalu menyertai kami. Hingga pada saat ini kami tetap dapat melalui semuanya dengan sehat, dengan kuasa-Mu. Kami dapat menikmati hidup. Kami dapat menikmati terangnya mentari pagi ini. Kami dapat berkumpul akan mendengarkan firman-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa surgawi yang baik. Pada pagi ini juga kami serahkan seluruh anggota jemaat-Mu, keluarga per keluarga. Berkatilah Bapa segala pekerjaan kami. Berkatilah anak-anak kami yang sudah seharusnya bekerja. Berikanlah mereka pekerjaan. Yang masih duduk dalam bangku sekolah, di mana sudah sempat mereka boleh bertatap muka, tapi sekarang kembali lagi untuk daring. Tuhan berikan semangat. Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati anak-anak kami, biar mereka tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun lewat daring, agar mereka menjadi anak-anak yang kebanggaan bagi setiap keluarga. Demikian anak-anak kami yang masih kecil-kecil, Tuhan, Engkaulah memberkati perkembangannya, agar mereka sehat selalu dan merasakan karunia Tuhan dalam hidup mereka. Bapa, pada saat ini secara khusus kami bawa ke hadapan-Mu anggota jemaat-Mu yang pada saat ini mereka sakit, terbaring di tempat tidur masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan melayat mereka. Berkatilah segala pengobatan, obat yang mereka makan, biar mereka bisa sembuh dalam kuasa Tuhan. Demikian juga yang dalam pemulihan Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan, memberikan sukacita, agar mereka dapat melawan segala penyakit yang ada dalam tubuhnya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi satu oleh-oleh bagi kami umat-Mu pulang dari gereja. Satu kekuatan yang baru yang akan kami andalkan, yang akan kami pakai untuk melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dosa kami ampunilah yang kami lakukan setiap hari. Sungguh kami tidak berkenan untuk duduk sujud di hadapan-Mu, tapi kami tahu Engkau Maha Pengampun Bapa. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat, agar kami selalu layak
sujud di hadapan-Mu dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya stokin hama kamang kenang khobar tu warta sadarion na perjulu taringot tu pertangyangan naung dititikon. Khobar tu program kerja tahun 2022 patupot tado pertangyangan keluarga. Jadi bukan pertangyangan sektor. Jadi di pertangyangan keluarga na dititik ko na naking holan keluarga itu tidak diperkenankan hadir siapapun di luar keluarga itu. Jadi tetap dohita menghindarkan perkumpulan bahasa pertanyaan keluarga tapat upa asa dohot anak kotai. Jadi piga-piga keluarga nakaning naung dititikon khusus na saja wido. Misalnya di jauh namang Libong. Adong do tetangga na sida ruasta keluarga Nebaho. Itu kan? Iya, tidak diperkenankan ikut. Jadi holan na saja wido. Alani setiap Kamis Jumat patupot tamayan non hobar tu jumlah ni parhalado na adong di Huria. Jadi kita harus jalan dan setiap pelayanan pertangyangan keluarga kita akan berjalan sesuai dengan aturan. Jika PPKM terjadi kita akan berhenti. Jadi unang adong mulai di Cibadak ala torop di komplehi ruas ni Huriata di Cihelang nabui hadir tu keluargai holan situa na di Cihelang dohot sahalak molo ditugaskan non na full timer alani molo tulu situa di cada sektor tulu keluarga dilayani. Molo sada situa di sektor sada keluarga dilayani. Molo 5 situa sektor 5 keluarga dilayani. Jadi kita akan melayani sesuai dengan jumlah berapa situa sektor yang ada di sektor ditambah dengan full timer. Nah jadi imana perjulak kamang kenang. Lalu sungguh kami mahitate. Ya? Napa dua hon taringo tu pilihan bulanan hobar tu program kerja Mamuka 2022 setiap awal bulan nanon pasahat pilihan bulanan mahita marhite amplop nong di parade Huria. Jadi sonari pilihan amplop pilihan bulanan marhite amplop Januari Februari anon catatan ni parhana domai hari Minggu berengot tama warna di in fokus dot warta na dikirim tu ganub sektor. Jadi ala ganub minggu do dikirim akamang kenang warta tu sektor sudi mahita mabuka warta na dikirim na yate. Da sudi mahita mabuka. Ala nunga sudi hita punya Android. Tabi asabu tabi dengan audisi. Jadi namar minggu noaing naso dibuat do penaking amplop boy ma di calo senjulo ate manang di parade Huriata do. Ima pengumuman tambahan sian warta daking ani. Selamat beribadah, paswaswata sehat hita sudi. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 238 sambil kita kumpulkan persembahan 1A dan 1B.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Pada minggu yang kelima setelah Epifanias, yang menjadi khotbah bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita bersama Bapak Ibu Saudara. Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, kita tahu bersama bahwa saat ini kita sudah masuk di era revolusi industri 4.0. Apa artinya? Kita sudah ada dalam zaman high teknologi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan teknologi yang muktahir, teknologi yang canggih. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam media sosial yang mungkin kita juga saat ini memilikinya. Banyak orang ketika membuka media sosial, ketika memiliki media sosial, dia berharap media sosialnya akan diikuti banyak orang. Dalam bahasa Inggris, bahasa keren dibilang followers, ya. Kita senang kalau banyak followers di dalam media sosial kita. Baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok. Mengapa kita senang kalau banyak followers yang mengikuti akun media sosial kita? Baru-baru ini amang dohot inang holana dong do followers na asa di boto hamuna ay buy do manjalo hepek kita. Sian perusahaan nih media sosiali ido kana manginang makana sonari atar murado jolma mologodang followers na siani boy do macari ibana. Banyak followers TikToknya bisa dia dapat duit dari TikToknya. Banyak followers Instagramnya bisa dia dapat uang dari akun media sosial Instagramnya. Apalagi YouTube ya amang inang. Makanya banyak orang mempromosikan, follow aku dong, ikuti aku dong di dalam medsosnya, supaya bertambah dan keinginannya adalah bisa mendapatkan keuntungan dari followers yang bertambah tersebut. Itu tadi dari sudut pandang orang yang ingin sekali memiliki banyak pengikut. Tapi dari sudut pandang mereka yang sering kali menjadi follower, dimanapun dia selalu jadi followers, ya, abang inang, si Pata Odo, kenapa mau jadi followers? Iya, aku ngefans banget sama dia. Aku terinspirasi dari kehidupannya katanya. Molo tu jolma do tu portibion olo do imana gabe followers ate. Bahkan diikuti jejak yang dia ikuti ya. Contohnya dia jadi followersnya si Agnes Monica. Tu dia pe si Agnes Monica on ikon ihuton nado. Di boto imana masih Agnes Monica lagi mardelani contohnya dah tu pasar parung kuda itor ala followers ibana lagi di sana si Agnes Monica ikon dapat kudo itu sih. Asura lagi mardelani Blackpink tu Alfarmatan torbar lojongi do aka followers na lau mangihuton ibana ate emang dot inang. Alay nagebegeok di hita amang dohot inang molo adong sasahalak naman dok tu hita
eta tu gareja. Tasuru ibana mangihutok kita laubor hatu gareja. Bado, godang do alusna teh. Godang do alusna. Belum tentu itor diului ibana. Belum tentu dia langsung mau ikut. Ayo kita ke gereja. Oh, parjolo mahamuna, parpudi pehami. Apalagi mula dong suaranya mandokon beta tu harajaon ni debata. Belum tentu sudah jol mana yang mandokon eta. Alana di botoi mana dok kan? Mula neng satu harajaon ni debata parjolo sahali ikon dia dopi ibana do hamatean. Tapi seorang jolma na olo hatop mate. Ido kan? Mula didok ake endetai, didok ake ajarat tai. Hamatean dalan lau manopot Tuhani ninnakan dohot au ikon mamulus asa sahat au tusi. Tapi kalau ada saja orang menyebut taingot mah hamamateta, terus tu adong nama ngalusi, urang dok kesongoni patang inna. Seolah-olah kata kematian atau ketika kita menyanyikan endek kematian itu adalah sesuatu yang toka, pantang untuk kita sambutkan. Padahal semua orang menginginkan kerajaan Tuhan. Dan untuk mencapai kerajaan Tuhan itu kita harus menghadapi pertama sekali yang namanya kematian. Mulak mahita musing amang dot inang nakaning tu cerita nagabe followers on menjadi pengikut atau yang diikuti. Pengikut dan diikuti sama-sama mau cari untung. Ya, kalau di dunia ini. Nah sekarang kita diperhadapkan dengan cerita tentang pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama. Dan kita sudah membaca bersama tadi kisahnya dari Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan firman Tuhan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Kita bayangkan dia menyusur danau Galilea dan ia melihat ada Simon dan saudaranya si Andreas. Dua orang tersebut adalah penjala ikan. Tentu dia sedang menjala ikan di danau Galilea. Lalu apa yang dikatakan Yesus ketika ia melihat si Simon dan si Andreas, saudaranya si Simon? Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Seperti hipnotis amang inang. Percaya tidak percaya, si Simon dan si Andreas tordioloi hatani Yesus, ya, tordioloi hatani Yesus. Hape nakaning hupa buat tu hita, molo hita majo mengajak keluarga ta, eta tu gareja, belum tentu dioloi. Alai nakaning si Simon do si Andreas hamuna, holan di dokon Tuhan Yesus ihuton maau, tordioloi nasida do, ya, seperti bius, seperti apa sih? Seperti dihipnotis rasanya. Tanpa pikir panjang mereka berdua berjalan mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan jalannya. Mereka lupa bahwa mereka sedang bekerja. Mereka sedang mencari ikan untuk menyambung kehidupan mereka. Lalu mereka mengikut Yesus, meninggalkan jalan mereka. Dan baru saja berjalan sedikit, kalau kita perhatikan tadi firman Tuhan yang dikatakan dalam ayat 19, setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, kalau kita bayangkan atar molongasa Yesus di gerejaun, atar saat maibana di bolu amori, terpajupang ma Yesus dohot si Jakobus, anak Zebedeus, dohot si Yohanes, saudara ini si Jakobus. Ya, Yesus bertemu sama Yakobus dan Yohanes. Sama dengan Simon dan Andreas, Tuhan juga mengatakan, Yesus mengatakan kepada si Yakobus dengan si Yohanes, dia katakan, Yesus memanggil mereka. Ya, mari datanglah dan ikutlah aku. Sontak amang inang sama seperti terhipnotis, si Yakobus dan si Yohanes segera meninggalkan perahu yang notabene ada bapaknya di sana si Zebedeus dan orang-orang yang digaji untuk bekerja di kapal mereka, di perahu mereka tersebut. Terus ditinggalkan nasida do. Na tua-tua anak kaning dohot akadongan na lau macari nasida menjala deke amang dot inang. Dia meninggalkannya begitu saja dan mereka mengikut Yesus. 4 murid pertama yang mengikut Yesus. Yang tadinya mereka adalah penjala ikan, lalu dijadikan Yesus sebagai penjala manusia.
Dari kisah itu kita mau lihat bersama Amang Inang. Dalam zaman Yesus pada saat itu, ketika ada orang yang bekerja sebagai nelayan atau penjala ikan, sebetulnya Amang Dot Inang, menurut status sosial yang terjadi di masa Yesus, orang-orang yang bekerja sebagai penjala ikan adalah orang-orang yang dari kelas rendahan. Ya, pekerjaan sebagai penjala ikan adalah pekerjaan yang tidak memiliki arti di zaman Yesus pada saat itu. Itu sama dengan pekerjaan buruh, budak, ya. Sangat rendah dinilai oleh orang-orang di zaman Yesus pada saat itu. Ketika seseorang bekerja sebagai penjala ikan. Dan kita tahu bersama keempat murid Yesus bekerja sebagai penjala ikan. Tetapi Yesus memanggil mereka. Yesus tidak memanggil raja. Atau Yesus tidak memanggil seorang pemimpin yang lainnya. Atau ketua perang. Dia tidak memanggil mereka untuk mengikut Yesus. Tapi yang Yesus panggil adalah orang yang dianggap hina. Orang yang dianggap rendah secara status sosial Amang Inang. Di jauh donasida lau manghyutto Yesus. Sianina yang ma idau tamang dotina. Tuhan tidak pernah memandang kita dari status sosial kita. Tuhan tidak memandang kita dari kepintaran kita, dari banyaknya sekolah yang sudah kita miliki. Tuhan tidak pernah memandang kita dari pekerjaan atau penghasilan yang kita miliki. Yang mungkin mulu dibandingkan si Simon dot akadongan anak kaning naupati, dibandingkan dot aka perkarejo na asing hati hai. Paling rendah do pendapatan di nasida. Ala ikon nasida na opat ma amang dot inang. Na ikon di jauh Yesus mangyuton nasida. Ya. Mangyuton nasida. Hape sonari amang dot inang. Ay molo di jauh pejol malau makubasi di tonga-tongani huriay. Ese dohonon na do dang paradongan naw. Dang adong agia aha diaw. Nang songoni mamang dot inang. Heado bege hami. Molo di hurian nami di jaka sampurnaan. Godang do jol mana soolo gabe parhalado alaniya. Di etong nasida. Molo gabe parhalado. Ikon jolo mamura do. Ikon jolo marpangkat do. Asa gabe parhalado. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Siapapun kita. Dalam status sosial apapun kita. Tuhan memanggil kita. Tuhan meminta kita untuk mengikut dia. Jangan tunggu kaya secara materi di dunia ini. Tapi yang Tuhan mau dalam setiap keadaan kita. Tuhan memanggil kita untuk mengikut dia. Itu hal yang pertama yang mau kita lihat dari perjalanan Yesus. Ketika dia hendak mengkader, mencari. Dia sedang memuridkan, mencari murid-muridnya. Akhirnya ada 4 followers Yesus. Yang tadi sudah kita dengar bersama ya. Simon, Andreas, Yakobus dan si Yohanes. Mereka adalah 4 followers pertama Yesus. Ketika Yesus memulai perjalanannya. Hendak mencari murid-muridnya. Untuk memberitakan firman Tuhan. Dan mereka terpanggil. Dan mereka mengiyakan panggilan Tuhan tersebut. Tuhan memanggil dan mereka menjawabnya dengan iya. Dan mereka mengikuti Yesus. Tapi persoalannya amang dot inang di zaman sekarang ini seperti khotbah di minggu lalu. Saya ingat betul khotbah minggu lalu saya katakan bersama saat ini manusia zaman sekarang sangat terganggu dengan kata dipanggil. Ya, sangat terganggu dengan kata dipanggil. Kenapa? Olodo hita membain konotasi buruk tuhata dipanggilon. Contoh nama coba asa hudok kosongoni amang dot inang. Molo na tua-tua manjau gelengna di jauh mah contohna novitain na geleng nai bahado perasaan namang dot inang asih boto hamuna di bagas rohani nasida songonido molo di jauh na tua-tua na saya marsak do ibana do naeng neng disuruh au ya alani tohodo di dok nak kaning ketika ada orang dipanggil anak dipanggil sama orang tuanya pikiran anak sudah jelek. Ya kan? Pikirannya pasti mau disuruh. Pikirannya pasti yang enggak kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya memanggil anaknya. HP belum tentu holana lau disuruh. Unang-unang naeng di lehon si bagiot tu ibana. Ya dibagi hamun cerita songoni kana manginang. Si muruk ma ibana di jauh.
Ujungnya di dokona tua-tua nama. HP neng kulak ke ko he pengen na. Do. Atau dia main na. Holan di foto imana arti ni paconi na tua-tua na. Tormekel ma ibana di dapoton mana tua-tua na. Sebaliknya songoni do amang dot inang. Si pata molo akka geleng tai manjau na tua-tua na. Di jauh matar lembut. Mama. Toraha mapikiran na tua-tua na amang dot inang. Aduh naengon. Pasti adong do si pangiduan na. Daong. Dang di pabawa do si pangiduan na ngator di dokon. Daong adongi. Kan nggak buruk bepikiran. Molo di jauh geleng tahita. Dengan mesti panjau na. Mama sayang. Manang mama cantik. Terburuk do pikirat tatu nasida. Ido kan? Langsung oni mamang do tinang. Molo adong na tua-tua. Di jauh guru ni geleng na. Buruk do pikiran na kan? Do naing nabadal do naing non anak kon enak kan, apalagi mamang do tinang molo adong karyawan di jauh pimpinan na songon dia do pikiran na do naing sona terlambat nak kaning buruk pikiran na kan, selalu saja berpikir negatif kalau ada seseorang yang memanggil dia. Lu mau bi mamang do tinang molo ropa jauh ni tuhani songon dia do pikirat ta golap kan, emang unang jo di jauh Tuhan ihami, ido kan? Kita selalu memberi konotasi yang negatif terhadap kata dipanggil. Tapi tadi Yesus memanggil 4 muridnya dan mereka mengikut Yesus. Karena itu bukan hal yang mudah ketika kita mendengar kata dipanggil, ya. Apalagi mangoloi pajowoni. Itu bukanlah pekerjaan yang mudah amang inang. Firman Tuhan sudah menegaskan kepada kita. Tapi Andreas, Simon, Yakobus, dan si Yohanes membuktikan kepada kita pemanggilan Tuhan atas mereka. Mereka ikuti dengan baik dan mereka mengikut Yesus. Mereka mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi. Kemanapun Tuhan Yesus membawa mereka, mereka tidak ragu terhadap langkah mereka untuk mengikut Yesus amang inang. Si patah hita, olo do ragu hita kan? Unang majo jolma. Olo do si patah tayuton Tuhani alai ragu hita. Molo mangida na masa di parngulat tahun. Molo kana denggan na ro diingok matuhani. Alai molo sana denggan ro tungoluna. Terlupa ibana di hinadenggan nabi naen itu hani di bagasan ngoluna. Dan yamang dot inang ido kan? Kita lupa begitu saja dengan kebaikan Tuhan, dengan perbuatannya yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu amang dot inang, mari kembalikan lagi arti kata dipanggil. Jangan berikan kata dipanggil ini konotasi yang negatif. Kita dipanggil Tuhan untuk mengikut Dia. Itu adalah satu hal yang sangat positif dalam kehidupan kita. Dan pesan firman Tuhan pada hari ini amang inang melalui teks Markus 1, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Hal yang pertama yang mau kita pelajari. Tuhan memanggil pengikutnya, tidak pernah memilih-milih dari status sosial manapun atau dari tingkat pendidikan manapun. Tuhan tidak memandang orang dari kemampuannya secara duniawi, tapi Tuhan memanggil kita semua dalam berbagai profesi kita, dalam berbagai status sosial kita untuk mengikut Yesus. Saya dipanggil dan Bapak Ibu Saudara semua di sini juga dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Dia. Maka menjadi pengikut Tuhan itu tidak dibatasi oleh keterbatasan kita. Enggak apa-apa kok. Meskipun kita mungkin tidak sempurna secara fisik, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Meskipun mungkin saat ini kita masih bekerja sebagai buruh kasar. Ya, saya juga pernah bekerja sebagai buruh pabrik amang inang. Sebelum saya memulai studi saya di Sekolah Tinggi Teologi. Saya menangis ketika saya bekerja sebagai buruh. Tapi seringkali saya bersyukur, terima kasih Tuhan untuk pekerjaan ini. Dan meskipun saya menjadi buruh pabrik, Tuhan masih pakai saya untuk melayani di tengah-tengah gereja.
Jadi mengucap syukurlah Amang Dot Inang. Kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk mengikut Dia. Siapapun kita bisa menjadi pengikut Tuhan. Ya, boy do hita Amang Dot Inang gabe followers nih Tuhan nih. Tapi Amang Dot Inang dada hola na boy hita gabe followers di Tuhan nih. Kenyataan realitas yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang yang sudah menjadi followers nih Sibolis. Dan yang menginang ido Tuhan di ihuton ale Sibolis pe tongdo di hanguluhon. Anggo status na ido si ihuton Tuhan ido ibana Kristen, Kristus. Apa artinya Kristus? Christ, pengikut Tuhan, pengikut Yesus, Kristen. Alai di bagasan ngoluna tongdo di hanguluhon Sibolisi. Nang pe predikatnya atau subjeknya adalah pengikut Tuhan, tapi iblis yes. Ya, Tuhan yes, iblis lebih yes. Alani Amang Dot Inang marhite jamita sadarion di minggu napalimahon dung Epipanias. Marhite topik ihuton ma Tuhani dengan topik khotbah menjadi pengikut Yesus. Ingatlah, kita semua ini adalah pengikut Yesus. Maka jangan lagi persilakan iblis itu untuk memimpin kehidupan kita. Biarkanlah Tuhan yang memimpin kita, sebab kita ini adalah pengikut Kristus. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, Amang Dot Inang, meski tadi kita dengar bersama kata dipanggil seringkali diberikan konotasi yang negatif oleh orang, namun mereka yang menjadi pengikut Kristus atau yang sudah mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka harus mampu merelakan apa yang mereka anggap penting dalam hidup mereka, seperti yang dilakukan oleh Simon, Andreas, Yakobus, dan si Yohanes. Ya, apa yang mereka tinggalkan? Kehidupan mereka loh, sebagai penjala ikan. Moloso dilului nasida dek Amang Dot Inang dang mangulu nasida. Sarupa di dohot hita, moloso karejo hita, langon sogot. Gabus tu naman dokon, memang si toho dohatan di debata naman dokon. Gari pidong namar tonga-tonga langit di sarihon debata. Tapi apakah firman Tuhan mau bilang kamu duduk saja cering jatuh roti, nasi, beras, ikan dari atas langit? Songoni doha perseot Amang Dot Inang, tahu kan? Sedangkan Tuhan ini pemandok tuh hita, isi naneng mangan ikon mangula, ido kan? Si todo ikon mangula hita Amang Dot Inang, alai dina mangulai hita, unang sampai magotap, unang sampai mago identitas tai songon si ihuton Kristus. Ya, dalam pekerjaan kita jangan sampai identitas kita sebagai orang Kristen itu hilang, lenyap begitu saja karena pekerjaan kita. Tengok me, ikon adil do hita, melodok di bahasa Inggris, ikon balance antara kehidupan rohani dan kehidupan duniawi. Ikon balance do sudenang. Jala ido na maul ulah honot tadi bagasan paranguluat tahun. Tapi pesan firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Dia, ingat ada yang harus kita relakan. Ya, sifatnya merelakan yang di dunia ini yang susah, ya kan? Apalagi mulodong namandokon rotondong siena dao tema napola mar minggu na roman yan. Hape dangadong nama boto adiga dopa Joni Tuhan ini dihita. Saya tadokon boy dope 2 bulan nari inna. Hape 5 menit naik tor di jauh Tuhan ini hita. Isi nama boto karena manginang. Tidak ada yang tahu. Bahkan 1 menit ke depan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita manginang. Maka ingatlah siapa kita. Hita si ihuton ni Tuhan ini. Dan ikutilah Dia. Seperti yang dilakukan oleh 4 murid pertama tadi. Dan firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang terakhir bagi kita saat ini. Kalau tadi kita dipanggil, kalau tadi 4 muridnya dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mulai penjala ikan, jalannya tentu adalah apa ya? Jaring untuk menangkap ikan.
Tapi kalau penjala manusia, ala hita do amang dot inang, nah di jauh ni Tuhan ni, sarupa dot si opat talaki nak kaning obat sisian ni Tuhan, hita pesisian na do. Apa jala yang kita miliki amang inang? Ternyata jala kita adalah iman kita, sikap kita, karakter kita, perilaku kita adalah jala kita. Kalau jala kita saja sudah rusak, bagaimana kita mau menjala manusia? Kalau perilaku kita sudah rusak, kalau karakter kita sudah rusak, kalau iman kita sudah rusak, bagaimana cara kita mau menjala manusia? Alani emang dot inang tapadenggan majalat tai. Asa boy hita mangulaon songon nani sur ni Tuhani. Tu opat talak si siana nak kita namar pungu di son. Tapadenggan majalat tai. Apa jala kita tadi? Iman kita, perilaku kita, karakter kita, sikap kita. Itu adalah modal bagi kita untuk menjala manusia yang lainnya. Ada kata-kata bijak yang mengatakan memanusiakan manusia. Saat ini sudah banyak manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia. Saya diajari jolmai gabe, setiap binatang mang dot inang. Olo gabe binatang diajari jolmai. Tidak peduli terhadap sesamanya, tidak peduli terhadap sekelilingnya. Dan songoni binatang mang dot inang, barang itu si medang rohana sida. Itu kan? Maka memanusiakan manusia harus menjadi center, tujuan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah cara bagi kita untuk menjala, untuk menangkap manusia, menuntun orang lain datang kepada Tuhan. Kalau enggak kita terlebih dahulu amang dot inang, songon dia mahitan yang menuntun jolmai rotu Tuhani. Idona dimaksud ni Yesus molo didok menjadi penjala manusia, menuntun orang lain datang kepada Yesus. Tapi kalau kita saja tidak datang kepada Yesus, bagaimana orang lain bisa datang kepada Yesus? Alani parjolo sahali songon nani dok ni perpasalmen tamulai ma sian dirita sendiri. Mari kita benarkan jala kita supaya kita bisa menjadi penjala manusia di tengah-tengah kehidupan kita, di berbagai profesi yang Tuhan berikan dan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita pakai itu untuk menjala manusia, untuk memanusiakan manusia, untuk menuntun manusia datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan memperkuat kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami melangkah dari rumah kami masing-masing dan hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami mengaku itu semua bukan karena kuat dan kuasa kami, tapi pertolongan-Mu yang nyata dan kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan ajarlah kami jemaat-Mu yang Tuhan hadirkan di rumah-Mu yang kudus ini untuk mampu melakukan firman-Mu, supaya kami mampu menjala manusia Tuhan, menuntun orang kepadamu. Terlebih dahulu kami harus memperbaiki diri kami, sikap, perilaku, karakter, dan iman kami Tuhan, supaya kami mampu membawa orang lain datang ke hadirat-Mu. Bapa dalam surga, pada hari ini juga kami memohon tuntunan-Mu Tuhan kepada jemaat-Mu yang tersesat, yang mulai kehilangan arah Tuhan, yang tidak lagi mau mendengar suara-Mu dan melupakan panggilan-Mu Tuhan, dan lupa mereka atas identitas mereka sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-Mu. Tuhan yang memanggil mereka supaya mereka kembali lagi ke rumah-Mu yang kudus, kembali lagi ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Kami juga mengingat jemaat-Mu Tuhan yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit penyakit, tubuh mereka yang semakin lemah. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Beri kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Engkaulah yang menyentuh tubuh mereka sehingga penyakit tersebut tanggal dari tubuh mereka. Kami memohon Tuhan yang menguatkan keluarga dan jemaat-Mu sekalian, supaya mereka boleh tetap berpengharapan dan berpendirian di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang rindu supaya Tuhan berikan pekerjaan, supaya Tuhan berikan kelegaan dari setiap persoalan
yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, bagi jemaat-Mu yang merindukan untuk Tuhan berikan keturunan Bapa yang kekal. Engkau yang maha mengetahui setiap kebutuhan kami. Sebab itu kami serahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang rindu Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan pasangan yang sepadan pada waktu-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang telah membangun rumah tangga di dalam-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka supaya menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mengingat jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan tetap memberkati mereka sekalian supaya di dalam lindungan-Mu mereka Tuhan tetap boleh berkarya, tetap boleh melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan, begitu juga dengan gereja-Mu yang memiliki berbagai macam kegiatan dan rencana program. Tuhan yang bersama-sama dengan kami sekalian, umat-Mu, mulai dari pelayan full timer, para halado di gereja-Mu, bersama dengan jemaat, biarlah kami boleh bersatu hati memberikan yang terbaik Tuhan, sebagai pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami manusia yang lemah dan berdosa, Tuhan layakkan kami dan ampuni kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan di sini kita mengumpulkan amplop pelean bulanan dan persembahan yang kedua. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik di dalam sukacita kepada Tuhan. Yesus
dan terima kasih kita persembahkan kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya bagi kita. Kita telah diingatkan sebagai pengikut Yesus. Mari kita meninggalkan segala yang membelenggu, agar dengan tulus ikhlas kita mengikuti jalan-Nya. Ya Tuhan kami, beri kami langkah yang deras untuk melakukan kehendak-Mu. Hati kami pun isilah dengan sukacita dan jauhkan segala kendala, karena dengan demikian kami akan memperoleh upah yang besar daripada-Mu. Kini Tuhan mengutus kita untuk membawa semua orang. Bebaskanlah orang terbelenggu, arahkanlah agar beroleh hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hari Minggu bagi kita sekalian.